Oke, selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Nama saya Kin Putralim dengan NIM 182236056 dan pada kali ini saya akan memberi presentasi mengenai teknologi 5G. Nah, ini merupakan tugas UAS Kominter. Baik, nah 5G itu adalah generasi kelima dari jaringan seluler dan merupakan penerus dari 4G LTE yang banyak digunakan pada saat ini. Apa yang membedakan 5G dengan 4G adalah kecepatan yang lebih tinggi, waktu respon yang lebih cepat, dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Nah, kecepatan data 5G bisa mencapai 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Yang berarti para pengguna bisa mengunduh file besar, menonton video berkualitas tinggi, atau mengunggah konten dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kecepatan yang lebih tinggi ini, berbagai layanan seperti streaming video, telekonferensi, dan berbagai aplikasi lainnya bisa berjalan lebih lancar dan lebih cepat. Nah, keunggulan 5G dibandingkan dengan 4G. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, keunggulan 5G adalah dibandingkan dengan 4G adalah kecepatan tinggi. Nah, salah satu alasan utama orang tertarik dengan 5G adalah kecepatan data yang luar biasa. Dalam kondisi ideal, 5G dapat mengunduh data hingga 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Artinya, pengguna bisa menonton film 4K, melakukan video call, atau streaming musik tanpa adanya gangguan buffering. Yang kedua, itu ada latensi rendah. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan perangkat untuk mengirimkan data dan menerima respon. Dengan latensi yang sangat rendah di 5G, aplikasi yang membutuhkan waktu respon cepat seperti permainan online, video call akan jauh lebih lancar. Jadi tidak ada lagi lagging atau keterlambatan yang mengganggu interaksi para pengguna. Oke. Yang ketiga adalah kapasitas jaringan yang lebih besar. Karena salah satu keunggulan dari 5G adalah kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat dalam satu waktu. Jadi dalam dunia yang semakin terkoneksi dengan banyak perangkat yang terhubung ke internet, 5G bisa menangani lebih banyak perangkat sekaligus tanpa mengalami penurunan kualitas jaringan. Infrastruktur 5G itu dibutuhkan apa saja. Jadi untuk mengoperasikan 5G diperlukan infrastruktur yang lebih canggih dan lebih kompleks dibandingkan dengan 4G. Jadi yang pertama, infrastruktur yang dibutuhkan itu adalah menara seluler. Yang pertama ya. Jadi untuk menyebarkan sinyal 5G, menara seluler yang khusus untuk 5G harus dibangun di berbagai lokasi. Sinyal 5G menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4G, yang membutuhkan lebih banyak menara di daerah yang lebih dekat untuk memastikan koneksi yang stabil dan kuat. Hal infrastruktur kedua yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 5G itu adalah kabel serat optik. Jadi kabel serat optik digunakan untuk menghubungkan menara seluler dengan pusat data dan antara pusat data itu sendiri. Jadi serat optik mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan latensinya rendah. Yang dimana ini adalah hal yang sangat penting untuk mendukung operasional 5G. Komponen infrastruktur ketiga itu adalah perangkat 5G. Jadi selain infrastruktur fisik, kita juga membutuhkan perangkat yang mendukung teknologi 5G seperti smartphone, tablet, dan laptop terbaru yang kompatibel dengan jaringan 5G. Tanpa perangkat yang mendukung 5G, kita tidak akan bisa merasakan manfaat dari kecepatan dan latensi rendah yang ditawarkan oleh teknologi ini. Jadi makanya itu untuk merasakan teknologi ini dibutuhkan perangkat yang kompatibel dengan 5G. Nah, aplikasi dan manfaat 5G dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa. Yang pertama adalah streaming media. Dengan 5G, kita dapat menikmati pengalaman streaming video dan musik dalam kualitas yang tinggi tanpa gangguan buffering. Jadi, baik itu video 4K atau bahkan streaming game, 5G memberikan kualitas dan pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 4G. Nah, hal kedua itu adalah gaming real time. Jadi untuk para gamer, 5G itu adalah sebuah game changer. Koneksi yang lebih cepat dan latensi yang sangat rendah akan memungkinkan game online berjalan lebih lancar tanpa lag. Yang sangat penting terutama dalam game yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, seperti game kompetitif. Telemedicine. Yang ketiga adalah aplikasinya, yaitu telemedicine.
Ya, 5G itu memungkinkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan teknologi telemedicine, misalnya, kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter secara jarak jauh. Nah, secara jarak jauh, jadi lebih efisien gitu ya, bisa dibilang. Jadi hasil streamingnya atau callingnya juga akan sangat jernih. Jadi seolah-olah kita berada di ruangan yang sama. Ini sangat bermanfaat di daerah yang kekurangan tenaga medis atau yang sedang dalam keadaan darurat. Nah, yang keempat itu adalah kendaraan otonom. Kendaraan yang dapat mengemudi sendiri atau kendaraan otonom yang biasa dipanggil akan sangat diuntungkan dengan jaringan 5G. Jadi kendaraan ini akan terhubung dengan infrastruktur jalanan dan perangkat lain melalui 5G yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan sangat cepat sehingga meningkatkan keselamatan dan efisiensi navigasi. Dan yang kelima adalah 5G dapat membantu implementasi smart city. Jadi dengan 5G, kota bisa lebih efisien dalam mengelola lalu lintas, sistem pencahayaan jalan, pengawasan keamanan, dan berbagai layanan publik lainnya, yang semuanya terkoneksi dengan sensor dan perangkat IoT. Nah, tapi pastinya ada tantangan dan kendala implementasi 5G. Yang pertama, itu meskipun 5G menawarkan berbagai keunggulan, ada beberapa tantangannya. Yang pertama, biaya. Ya pastinya membangun infrastruktur 5G membutuhkan investasi yang sangat besar. Biaya untuk membangun menara seluler kabel serat optik dan memperbarui perangkat agar kompatibel dengan 5G itu sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi negara-negara yang belum memiliki anggaran yang cukup untuk investasi sebesar itu. Yang kedua adalah regulasi. Sistem teknologi baru, termasuk 5G, memerlukan regulasi yang tepat untuk memastikan implementasinya berjalan dengan aman dan efisien. Jadi pemerintah itu harus bekerja sama dengan penyedia layanan untuk mengatur aspek-aspek seperti keamanan data, hak privasi, dan kebijakan tarif, agar 5G dapat diterapkan secara luas. Yang ketiga adalah keamanan. Jadi salah satu tantangan besar dengan 5G adalah masalah keamanan. Jadi dengan lebih banyak perangkat yang terhubung, potensi kerentanan keamanan itu meningkat juga. Maka dari itu sangat penting untuk mengembangkan sistem ya yang aman agar data pribadi dan informasi penting tidak mudah dicuri atau disalahgunakan. Yang keempat adalah kesadaran publik. Jadi banyak orang itu belum sepenuhnya memahami apa itu 5G dan bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat bagi mereka. Jadi peningkatan kesadaran tentang manfaat 5G dan cara kerja itu sangat penting agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Ya, jadi selanjutnya adalah perkembangan 5G di berbagai negara. Yang pertama itu adalah Korea Selatan. Di Korea Selatan itu nomor satu dalam adopsi 5G. Mereka mulai mengimplementasikan 5G secara komersial sejak awal 2019. Bahkan sebelum negara-negara lain itu, Korea sudah implementasikan dulu. Inovasi di sektor 5G di Korea Selatan itu mencakup banyak aspek, mulai dari smartphone 5G hingga aplikasi 5G dalam bidang pendidikan dan industri. Jadi Korea Selatan sangat fokus pada pengembangan jaringan 5G untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi. Yang kedua itu ada China. Jadi China memiliki jaringan 5G terluas di dunia. Jadi negara ini sangat agresif ya dalam membangun infrastruktur 5G dengan ribuan menara seluler 5G yang sudah terpasang di seluruh negeri. Jadi fokus utama China adalah memperluas jaringan 5G di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas yang lebih baik. Ya, dan juga mendukung perkembangan teknologi baru seperti smart city dan kendaraan otonom. Negara ketiga yang mengadopsinya cukup pesat itu adalah Amerika Serikat. Jadi mereka sedang fokus di 5G di berbagai sektor seperti otomotif, kesehatan, dan hiburan. Perusahaan-perusahaan besar di AS seperti Verizon, AT&T, T-Mobile sudah mulai memperkenalkan jaringan 5G mereka, meskipun penerapannya masih secara bertahap. Fokus utama mereka adalah memperluas jangkauan dan meningkatkan kecepatan serta kualitas jaringan 5G. Jadi negara keempat itu negara Eropa ya yang sedang membangun 5G, membangun infrastrukturnya, mempersiapkan infrastrukturnya dan juga regulasinya agar implementasi ini bisa berjalan dengan maksimal.
Oke. Nah, eh, se- kebijakan pemerintah dan regulasi terkait 5G ya. Yang pertama, untuk memastikan adopsi dan implementasi 5G berjalan dengan lancar, pemerintah itu memiliki peran yang sangat besar. Ya, jadi ada beberapa kebijakan utama terkait 5G itu. Yang pertama, frekuensi. Jadi, pemerintah berperan dalam menetapkan frekuensi spektrum yang akan digunakan untuk jaringan 5G. Spektrum ini adalah bagian dari pengembang radio yang digunakan untuk mentransfer data. Jadi, tanpa pengaturan frekuensi yang tepat, jaringan 5G bisa terganggu. Pemerintah perlu memastikan bahwa frekuensi yang digunakan tidak berbenturan dengan jaringan lain dan dapat mendukung kecepatan serta kapasitas yang dibutuhkan oleh 5G. Nomor dua itu adalah standar. Jadi pemerintah juga menetapkan standar teknis untuk perangkat dan jaringan 5G. Hal ini bertujuan untuk memastikan kompatibilitas antar perangkat dan menjamin kualitas pelayanan. Ya, jadi dengan adanya standar yang jelas, konsumen bisa merasa lebih aman dan menggunakan perangkat 5G. Yang ketiga itu ada keamanan. Jadi keamanan adalah hal yang sangat penting ketika berbicara mengenai jaringan 5G. Karena 5G itu akan digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah terkait keamanan sangat krusial. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang melindungi jaringan 5G dari ancaman cyber, serta menjaga data dan privasi pengguna. Yang keempat adalah pembiayaan, ya, karena pengembangan infrastruktur 5G memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberi dukungan finansial yang insentif dan juga perizinan pastinya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dampak 5G terhadap industri dan ekonomi. Jadi, dampaknya yang pertama itu akan ke industri kreatif, karena 5G membuka peluang besar, seperti desain grafis, produksi film, game, dan media. Dan kecepatan yang tinggi dan latensi rendah itu memungkinkan para profesional di industri ini untuk bekerja dengan file-file besar. Yang kedua itu manufaktur. Jadi di sektor manufaktur, 5G itu bisa mengubah cara proses produksi berjalan. Dengan koneksi yang sangat cepat dan data real time, pabrik dapat optimalkan produksi dan mengurangi downtime. Di 5G memungkinkan otomatisasi pabrik dengan kendali jarak jauh, serta pemantauan proses produksi yang lebih kuat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya, sektor ketiga itu kesehatan. Jadi 5G juga membawa dampak yang besar di sektor kesehatan dengan kemampuan untuk mentransfer data secara cepat dan stabil. Jadi 5G memungkinkan perkembangan telemedicine yang lebih baik. Misalnya dokter bisa melakukan diagnosis dan konsultasi jarak jauh dengan kualitas video yang lebih tinggi. Nah, prospek masa depan 5G di Indonesia itu masih sangat besar potensinya. Jadi pemerintah masih perlu meningkatkan infrastruktur, pemanfaatan teknologi 5G, dan juga tantangan yang perlu dihadapi. Tapi meskipun ada tantangan dan masa depan 5G di Indonesia sangat cerah. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, 5G akan menjadi pendorong utama bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian teman-teman, presentasi saya kali ini. Terima kasih.